Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 yang berjudul Menerima Qada dan Qadar. Kematian merupakan suatu yang pasti. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang akan terjadi pada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir bagi setiap makhluknya, baik rezeki maupun maut. Meskipun demikian, manusia tetap harus berikhtiar, disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap makhluknya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Mengimani qada dan qadar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Semua yang terjadi terhadap makhluk Allah sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Setiap muslim wajib mengimani adanya qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Mengimani qada dan qadar berarti mempercayai dengan sungguh-sungguh atas segala ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang berlaku terhadap makhluknya. Qada secara bahasa berarti hukum, ketetapan, atau keputusan. Qada menurut istilah artinya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu sejak zaman azali terhadap makhluknya. Zaman azali adalah zaman sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Qada Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan berlaku bagi semua ciptaannya. Qada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga berlaku atas semua makhluk di alam semesta ini. Qada juga berarti ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang belum berlaku. Contoh, mengenai garis hidup seseorang, baik manfaat, mudarat, sukses, gagal, sehat, sakit, kelahiran, serta waktu kematiannya. Qada dapat dipersamakan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala atau sunnatullah, termasuk dalam qada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hukum sebab akibat. Contoh-contoh qada. Qada merupakan urusan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Qada tidak dapat ditunda, dimajukan, atau diundurkan. Berikut adalah contoh qada. 1. Matahari terbit di pagi hari dan bersinar terang di siang hari, sedangkan bulan terbit pada malam hari. 2. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan makhluk pasti mati. 3. Ibu berjenis kelamin perempuan, sedangkan ayah berjenis kelamin laki-laki. 4. Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan kelahiran seseorang. Hikmah beriman kepada qada. Manusia harus menyadari adanya qada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan tersebut juga harus ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Iman kepada qada akan mendapatkan hikmah, di antara lain sebagai berikut. 1. Memanfaatkan waktu dan kesempatan hidup dengan melakukan hal-hal positif dan berguna. 2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 3. Selalu rendah hati. 4. Berhati-hati dalam melakukan segala hal. 5. Menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Memahami arti qadar.
Qadar menurut bahasa artinya ukuran atau ketetapan. Qadar adalah keputusan atau hukum, menjadikan atau mewujudkan, kehendak serta perintah. Qadar merupakan perwujudan dari qada. Qadar berlaku bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun akan atau belum terjadi. Qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Ikhtiar harus dilakukan dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tawakal artinya menyerahkan sepenuhnya hasil ikhtiar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila usaha yang kita lakukan tidak mendapat hasil, maka harus dapat menerimanya dengan ikhlas dan sabar, karena datangnya dari Allah. Beriman kepada qadar menjadikan kita percaya diri, sportif, dan mengakui kelebihan orang lain. Contoh-contoh qadar. Segala ketentuan yang berlaku pada setiap makhluk merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia tetap memiliki kewajiban untuk berusaha mengubah nasibnya. Segala sesuatu tidak mungkin datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha. Segala sesuatu yang terjadi ataupun yang tidak terjadi pasti ada sebabnya. Berikut adalah contoh-contoh qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, seorang siswa menjadi pandai dan juara kelas karena ketekunannya dalam belajar dan berdoa. Yang kedua, seseorang menjadi sukses karena usaha dan kegigihannya. Yang ketiga, seseorang menjadi orang yang dipercaya karena kejujurannya. Hikmah beriman kepada qadar. Bagi orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia akan menganggap keberhasilannya tersebut adalah semata-mata karena hasil usaha dirinya sendiri. Ia pun merasa dirinya hebat sehingga ia akan bersikap sombong. Apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Bahkan ia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mendatangkan hikmah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu harus diusahakan dan tidak boleh berpangku tangan. Yang kedua, percaya diri dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, giat dan disiplin. Rangkuman. Qadha adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. 3. Beriman kepada qadha menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. 4. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, atau menyukai kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Nah, anak soleh-soleha, sekian pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan bertemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.